Jadi 2 tambahan yang berasal dari Tegalombok dan Ngadirojo itu mempunyai riwayat dari Surabaya, sehingga ini ada transmisi antar daerah import katakanlah. Dari Surabaya ada 2, meskipun secara hitung-hitungan saya Surabaya lebih dari 2, termasuk yang sembuh itu kan juga dari Surabaya juga, ada riwayat dari. Kemudian yang ketiga adalah dari klaster yang ada di Sudimoro, menindaklanjuti klaster yang meninggal, confirm yang meninggal dan confirm yang ke-21. Kok 21 ya? 20 ya? 20. Jadi itu klaster yang berasal dari Sudimoro. Jadi merupakan satu kelompok security. Dengan munculnya klaster lokal yang baru ini di Pacitan ini Pak, langkah konkret dari pemerintah sendiri nanti seperti apa? Yang jelas beberapa hal kita sudah rumuskan, tinggal nanti kita menunggu kehadiran Bapak Bupati. Yang pertama, protokol kesehatan harus lebih ditegaskan lagi, lebih ditegakkan lagi, lebih didisiplinkan lagi. Karena terus terang kita menjaga jangan sampai ada klaster pasar tradisional, jangan sampai ada klaster dari angkutan umum. Meskipun saat ini sudah keluar surat edaran dari gugus tugas nasional untuk seluruh penumpang angkutan umum hukumnya wajib menyertakan rapid test, dan ada perubahan dari nomor 7 ke nomor 9 yang kemarin keluar. Kalau nomor 7 kemarin rapid test hanya berusia 3 hari, swab 7 hari, tapi dengan SE yang baru semuanya menjadi 14 hari masa berlakunya. Jadi itu disiplin. Yang kedua, tidak menutup kemungkinan ke depan akan dilakukan rapid massal. Rapid massal untuk mencegah, karena apa? Pergerakan kita ini meskipun sedikit tapi terus nggak berhenti gitu, sehingga kita berharap untuk menuju ke hijau ya belum bisa, karena hari ini saja 3 tambahannya, sementara sembuh 1. Nah, apakah zona kita nanti bergeser dari kuning menjadi oranye? Kita tunggu perhitungannya, karena saat ini belum dihitung, ya dimungkinkan bisa bergeser lagi menjadi oranye. Yang ketiga, kaitannya dengan persiapan untuk wisata. Jadi kita kemarin sudah menyiapkan beberapa skenario untuk wisata, tapi dengan adanya penambahan ini bukan tidak mungkin kita harus segera melakukan konsolidasi lagi gugus, melihat perkembangan apakah setelah 30 nanti ada wisata yang dibuka atau tetap diperpanjang, nunggu sampai betul-betul safe. Karena begitu wisatawan nanti ada yang datang OTG bisa menularkan atau sebaliknya, ini akan menjadi klaster yang bahaya untuk wisata. Yang saya Pak, untuk sisa stok swab berapa Pak? Sisa stok swab ya kelihatannya sampai dengan saat ini swab yang terakhir kita jalankan itu ada tidak sampai 10 lah. Sampai 10, tapi hari Selasa nanti akan dilakukan rapid untuk Sudimoro. Jadi khususnya yang di Karangturi, yang kemarin sempat ada berita melakukan kenduri, itu akan dilakukan tes di sana. Pak, kembali ke kasus Sudimoro, apakah pasien terakhir dari Sudimoro ini juga berstatus sama dengan yang sebelumnya? Artinya ya sesuai dengan yang kita terima, data terakhir hari ini itu merupakan kepalanya, malah kepala security, kepala satpam yang ada di sana. Nah, dengan kejadian seperti ini bukan tidak mungkin ya seperti itu bisa menjadi klaster baru. Makanya ke depan kita harus merumuskan langkah lagi, apakah di sana perlu dikembangkan rapid testnya, perlu dikembangkan tracingnya semua. Sementara kan kita masih lingkungan luarnya, lingkungan satpam dan warga, dan tapi yang dalam masih belum.
Sudah ditutup apa Pak tadi Pak? Kalau ditutup, saya tidak berani spekulasi. Ditutup tidaknya melihat hasil dari tracing, hasil dari testing, dan hasil dari jumlah penderita yang ada di sana. Katanya sudah dilakukan koordinasi. Ya moga-moga Pak. aja ojo nambah ngono lho rek. Katanya sudah koordinasi dari Wakil Bupati, perintah dari Bupati untuk menswab dari seluruh anggota PLTU, Pak. Iya, jadi koordinasi tetap kita lakukan. Tadi pun Bapak Bupati sempat menelpon saya berkaitan dengan menurut Pak Rahmat ke depan. Jadi ya seperti itu. Harus kita kuati karena satu lagi pesan dari gugus nasional, ada 3 titik yang menjadi perhatian untuk terjadinya penularan. Yang pertama kantor. Jadi kantor itu diharapkan bisa yang menggunakan AC, termasuk ruangan saya Mas Budi, itu tiap jam dibuka, katakanlah begitu, biar sirkulasinya jalan. Dan kita tidak boleh terlalu lama untuk di tempat yang ber-AC. Yang kedua, restoran, warung, depot, itu tempat kongko-kongko itu menjadi satu daerah rawan. Yang ketiga, kendaraan umum. Ini juga sangat rawan terjadinya transmisi, penularan. Sehingga kita hati-hati. Nah, sementara masyarakat kita saat ini sudah mulai kendor. Saya mengaku secara pribadi. Karena saya tadi malam sempat investigasi sambil nyari jadah bakar. Jadi di alun-alun yang saya lihat dari saya pantau itu yang memakai masker tidak ada, sekitar 30% tidak ada. Semuanya los-losan. Nah, keadaan seperti ini yang harus kita jaga nih, termasuk partisipasi teman-teman. Saya mohon untuk selalu, termasuk saya tadi mampir di salah satu minimarket, melihat ada seseorang masuk tanpa masker. Tugasnya saya ingatkan, tidak berani kamu menyuruh pulang untuk menggunakan masker, tidak berani Kak, karena belum ada larangan. Ya memang kita sementara kelas kita masih edaran itu pun masih ya diharapkan untuk memakai masker, sehingga ke depan masukan-masukan seperti itu yang akan kita rumuskan pada gugus. Untuk yang pertama, target utama adalah mendisiplinkan lagi masyarakat terhadap 3 hal: masker, jaga jarak, sama CTPS, minimal itu. Kalau sejak awal sudah berusaha untuk mendisiplinkan Pak, tapi faktanya di lapangan masih saja masyarakat yang tidak menepati aturan protokol kesehatan. Ya. Mungkin nanti ada langkah yang lebih tegas lagi Pak. Ya minimal kita, tadi kami juga sempat diskusi dengan koordinator bidang keuangan Kasatpol PP. Kasatpol PP sudah mulai Rabu kemarin sudah keliling lagi melakukan himbauan, siaran keliling. Tapi mulai minggu depan kita berharap ada petugas yang ada di sana. Jadi ketika pasar tradisional utamanya dan di toko-toko, ketika ada masyarakat ataupun pedagang yang tanpa masker, pulang. Kita harus tegas untuk itu. Kita tidak ingin terjadi klaster baru. Ini kita sudah ada klaster baru, 2 klaster baru. Satu dari Surabaya, yang kedua dari Sudimoro, itu klaster baru. Sementara Surabaya kondisinya merah, agak merah banget, karena mulai kemarin itu posisi Jawa Timur sudah menyalip DKI, angka COVID confirm sudah 10.900 berapa, sementara DKI 10.600-an. Ampuh Jawa Timur. Makanya Pak Presiden langsung rawuh, dan kita dikasih waktu 2 minggu untuk memberikan satu pengelolaan yang bagus terhadap COVID ini, agar sampai tidak membengkak terus seperti saat ini. Nah, dengan keadaan seperti ini dimungkinkan zona kita juga akan mengalami pergeseran. Tapi moga-moga aja nggak mengalami. Dari kuning menjadi oranye. Nah, bagaimana? Penambahan langsung grill 3 malam ini. Sementara yang sembuh cuma 1, kecuali kalau sembuh bisa 6 itu mungkin bisa menjadi pertimbangan.
untuk yang sembuh satu itu PDP keberapa Pak untuk pasien itu? Aduh, aku lek tak ngono wis kapal ya. Gitu. Artinya itu yang berasal dari Mbubak Antulan yang kapan lalu juga punya riwayat dari Surabaya. Surabaya ketangkep dikirim. Imbas dari deadline yang disampaikan Pak Jokowi kemarin berarti juga sampai ke daerah Pak, karena kita juga bagian dari Jawa Timur. Betul, sama itu. Jadi makanya kita berharap salah satunya strategi yang mendisiplinkan masyarakat. Sementara obat kita di situ, disiplin. Berarti jurusnya itu ya Pak ya? Satu-satunya sampai dengan saat ini itu. Karena apa? Satu, vaksin. Sementara masih uji preklinis. Uji preklinis nanti setelah itu baru klinis, baru diuji coba. Itu butuh waktu minimal 1 tahun. Obat yang kemarin digembar-gemborkan Universitas Airlangga itu masih hipotesa, belum dilakukan uji preklinis. Berarti 2 minggu target presiden itu berat ya Pak untuk Pacitan? Ya, meskipun berat tapi harus kita lakukan. Karena ini target dari presiden. Karena bagaimanapun juga kita bergerak untuk masyarakat. Kembali lagi pada kesadaran masyarakat. Mau enggak? Karena kita sudah enggak bisa leha-leha lagi loh.